Ini kayak Dah, udah. Put. sebelumnya suara Grace kedengaran nggak, Kak? Dengaran, clear. Sama ini apa? Share screen-nya udah nyalakan ini. Sudah, sudah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Alvera Noviani, SKM PhD, beserta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maria Gracia Labuki, yaitu saya sendiri, Putri Mahareta, Desi Afrianti, Tessa Najila, dan Doris Chandra. Izin untuk memaparkan materi dengan topik sistem kesehatan di negara berkembang yaitu India dengan program kesehatan yaitu Ayushman Bharat. Untuk materinya akan dijelaskan oleh Pak Doris. Kepada Pak Doris, waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin dari slide pertama kali ya. Slide pertama, Grace. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada, ntar sebentar. Perhatian untuk seluruh kru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan karena atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mempresentasikan materi dengan judul Sistem Kesehatan di Negara Berkembang, ini khususnya di India. Di India sendiri disebut dengan Ayushman Bharat. Itu sama seperti kayak kita di Indonesia ini BPJS Kesehatan. Kemudian melalui presentasi ini kami akan membahas bagaimana India sebagai salah satu negara berkembang itu berupaya mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan melalui program Ayushman Bharat ini. Program ini menjadi tongkat penting dalam perjalanan reformasi dari kesehatan di negara India dengan tujuan memperluas akses dari layanan, meningkatkan perlindungan finansial dari masyarakat miskin, serta memperkuat infrastruktur kesehatan melalui inovasi dari digital riset. Kami berharap materi ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya negara berkembang dalam mencapai universal health coverage, serta menjadi bahan refleksi bagi penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Untuk Ayushman Bharat, jadi istilah ini mereka pakai, mungkin ini istilah dari bahasa dari India sendiri ya. Kalau kita samakan persis dengan BPJS Kesehatan kita lah. Jadi program ini adalah inisiatif dari Kesehatan Nasional India yang diluncurkan pada tahun 2018 untuk mencapai universal dari health coverage atau disingkat USC. Tujuan utama program ini adalah mengurangi pengeluaran pribadi masyarakat, memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, dan memperkuat
infrastruktur kesehatan, khususnya di daerah pedesaan. Jadi program ini bukan hanya sekedar program kesehatan, jadi melainkan juga strategi besar untuk mengurangi kemiskinan akibat beban biaya kesehatan, memperkuat infrastruktur kesehatan nasional, serta mendukung pencapaian. Next. Jadi latar belakang dari program ini, atau yang disebut Ayushman Bharat dari India ini, pertama itu kondisi sosial ekonomi dari kesehatan di India sendiri. Lebih dari 20% penduduk hidup dalam kemiskinan, kemudian sementara sebagian besar masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan dasar, dan 34% penduduk berada pada usia produktif yang menuntut sistem kesehatan yang lebih kuat. Kemudian latar belakang kedua itu beban penyakit di India. Jadi India menghadapi triple burden of disease, yaitu penyakit menular. Kemudian penyakit tidak menular, cedera, dan trauma. Latar belakang ketiga, keterbatasan sistem kesehatan. Lebih dari sekitar 70% layanan kesehatan di India ditangani sektor swasta. Sebagian besar dikonsentrasikan di kota besar. Akibatnya dari 62% biaya kesehatan ditanggung langsung oleh individu dari masing-masing rakyat atau dari masyarakat. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah kelemahan program sebelumnya. Jadi mungkin sebelumnya itu ada istilah program namanya Rahtria Swasta Bima Yojna atau yang disingkat RCBU. Hanya menanggung biaya inap sekunder. Next. Next slide. Tujuan dan sasaran dari Ayushman Bharat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui dua komponen utama. Pertama, Health and Wellness Center. Ini memperkuat primary health care, menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif dasar yang targetnya sekitar 150.000 SWC di seluruh India. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana atau disingkat PMGEY. Ini menyediakan perlindungan finansial untuk layanan sekunder dan tersier dengan jaminan hingga 500.000 INR. INR ini mata uang India ya, atau kita sebut dengan India Rupee. Itu kurang lebih 95 sampai 100 juta lah untuk per keluarga per tahun. Itu plus minusnya 100 juta keluarga miskin. Next. Cangkupan penerima manfaat. Pertama, penerima di pedesaan. Kemudian keluarga miskin yang kedua ada penerimaan di perkotaan. Jadi yang di pedesaan itu keluarga miskin di pedesaan masuk dalam kategori penerima jika memenuhi salah satu dari 6 kriteria deprivasi. Kalau yang di kota, keluarga miskin di perkotaan masuk dalam kategori penerima jika bekerja pada sektor informal tertentu. Identifikasi penerima manfaat dilakukan menggunakan social economic census. Kemudian Health and Wellness Center. Ini layanan yang diberikan mencakup konsultasi medis dasar, pemeriksaan penyakit kronis, layanan kesehatan ibu dan anak, dan edukasi kesehatan masyarakat. Terakhir, ini cangkupannya itu tadi GAY. Skema asuransi kesehatan publik yang sepenuhnya dibiayai pemerintah.
Program ini dirancang untuk mencegah masyarakat jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan sekaligus memperkuat sektor kesehatan di publik dan swasta agar lebih inklusif. Next. Next slide. Dampak layanan. Dampaknya yang pertama dari program ini adalah satu, ada peningkatan akses layanan kesehatan dengan SWCS, layanan tingkat primer menjadi lebih mudah dijangkau di daerah rural dan urban. Kedua, dampaknya mencakup luas. Ratusan juta orang mendapat identitas kesehatan digital atau Asuman Barat Health Icon atau disingkat ABSEID. Melalui Asuman Barat Digital Mission, sudah lebih dari 400 juta pendaftar dengan lebih dari 273 juta rekam medis digital. Dampak ketiga, pemanfaatan layanan. Meski kepesertaan luas tadi menunjukkan tidak ada peningkatan signifikan utilisasi rawat inap di bawah PMGI. Terus dampak keempat, pelindungan finansial belum maksimal. Pasien masih membayar out of pocket expenditure cukup besar. Bahkan mayoritas rumah tangga miskin tetap mengalami catastrophic health and expenditure. Dampak kelima, perubahan tata kelola. Kebijakan tarif dan paket layanan kini semakin berbasis bukti, lebih transparan dan nasional. Next. Next slide, Mbak Grace. Nah, keluar. Mbak Grace, slide-nya habis. Ini sepertinya Grace tak keluar, Pak. Sinyalnya jelek kayaknya. Oh, Iya, sinyalnya jelek. Coba tak ganti dulu. Putri bisa backup nggak? sinyal ya. Bisa tolong backup, Bu? Soalnya kalau buka ini banting nanti. Hmm. Ke backup dokumen. Aku backup. Nah, kelihatan? Ya, kelihatan. Next. Next dari dampak aspek. Tadi naik lagi. Yang mana tadi ya, Pak? Di setelah dampak. Satu lagi. Naik satu. Ya, ini ya. Sini aja nih. Mission aja, mission. Turun. Setelah dampak. Ini. Ya. Kemudian untuk penjelasan ke aspek finansial. Sorry. Ya betul Mana ini. sih? Nggak apa-apa. Bisa ini, bisa dibaca.
Mana sih tadi? Ini ada kelihatan. Saya nggak bisa keluar malah. Sorry, sorry. Nah, ini sudah. Ini ya, Pak. Betul. Oke, Oke ya, oke. lanjut ya. Ya. Jadi kemudian ke materi aspek finansial. Yang pertama adalah sumber dana. Ini sumber dana dibiayain bersama oleh pemerintah pusat dan beberapa negara bagian. Kemudian dari program PMJAY memberikan jaminan sekitar tadi 500.000 Indian Rupee itu per keluarga per tahun atau 17 kali lebih besar dari program lama. Ini program sebelumnya dari RSBY. Kemudian aspek finansial, yang ketiga ada tarif klaim rumah sakit direvisi pada 2020 sampai 2022 berdasarkan studi biaya untuk menarik partisipasi rumah sakit swasta. Kemudian yang keempat, tantangan finansial itu masih ada keterlambatan pembayaran klaim, kemudian praktik overcharging dan double dari billing, serta margin tipis untuk kasus kompleks. Next. Ya, next. Asuman Barat Digital Mission. Jadi ini bagian dari misi dari program di India ini, Asuman Barat ini. Dia pertama diluncurkan pada tahun 2021, hadir sebagai penguatan dan pelengkap Asuman Barat dalam ranah digital. Jadi ada tambahan program Digital Mission. ABDM lahir dari kebutuhan India untuk memperbaiki sistem kesehatan yang kompleks, terfragmentasi, dan tidak merata. Terus bertujuan membangun sebuah ekosistem kesehatan digital nasional yang terintegrasi, kemudian transparan, dan berpusat pada pasien. Asuman Barat menjadi program inti yang menjamin akses perlindungan kesehatan masyarakat, sementara APDM menjadi fondasi digital yang memastikan layanan tersebut berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan mudah akses. Jadi ini adalah digital versinya ya, misi dari Asuman Barat. Next, Dok. ABDM memiliki beberapa komponen utama. Melalui ABDM ini setiap warga memperoleh Asuman Barat Health Account. Jadi semua terregistrasi ke dalam Digital Mission, program komputerisasi ya, sebagai identitas digital kesehatan yang dapat menghubungkan seluruh rekam medis pasien di berbagai fasilitas. Kemudian personal health record yang memungkinkan pasien mengakses membagikan riwayat kesehatan mereka secara aman. Yang ketiga adalah Health Professional Registry and Health and Facilitator Registry. Untuk mendata tenaga medis dan fasilitas kesehatan di seluruh India. Kemudian Unified Health and Interface. Ini untuk menghubungkan berbagai aplikasi kesehatan. Yang terakhir adalah Health Claim Exchange. Jadi guna mempercepat proses klaim asuransi. Ini bagian dari digital atau komputerisasi dari program kesehatan India. Next. Next, Bu Dokter. Tantangan layanan. Jadi program ini mempunyai tantangan yang meliputi dari kesenjangan supply and demand. Kemudian kekurangan tenaga kesehatan di pedesaan, terus out of pocket expenditure yang tinggi, kemudian fokus reaktif, keterbatasan implementasi antara negara bagian, kurangnya kesadaran masyarakat. Tantangan ini dibagi menjadi dua ya, penerima manfaat atau benefit care, kemudian ada non-benefit, bagian dari penerima manfaat. Pertama itu kurangnya kesadaran, tantangannya adalah kekurangan kesadaran dan informasi, keterbatasan fasilitas rumah sakit,
hambatan administratif, diskriminatif dalam pelayanan, terus keterbatasan cangkupan layanan. Kalau yang non itu kesenjangan akses berdasarkan status, tingginya out of pocket expenditure, kemudian minimal alternatif insurance publik, ketidakmerataan infrastruktur kesehatan, dan rasa ketidakadilan, ketidakpuasan. Next. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari programnya India ini ya, adalah merupakan reformasi besar dalam sistem kesehatan India yang telah meningkatkan akses layanan, memberikan perlindungan finansial, dan memperkuat infrastruktur kesehatan. Program ini membuktikan keefektivitasan dan menjadi salah satu skema asuransi kesehatan publik terbesar di dunia. Namun, keberhasilan jangka panjangnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah India dalam mengatasi kesenjangan pelayanan, memperkuat layanan primer, meningkatkan pendanaan publik, serta memperluas cangkupan ke arah promotif dan preventif. Rekomendasi dari materi yang kami buat ini adalah pertama, meningkatkan investasi pemerintah di bidang kesehatan, penambahan alokasi anggaran kesehatan, anggaran tenaga medis, obat, dan fasilitas pelayanan lebih merata, terutama di daerah pedesaan. Rekomendasi kedua itu integrasi program nasional dengan skema daerah. Jadi program harusnya selaras dengan skema kesehatan daerah agar tidak tumpang tindih, sehingga masyarakat mendapat manfaat yang lebih luas dan jelas. Rekomendasi ketiga adalah perluasan cangkupan layanan, termasuk rawat jalan, diagnosa dini, dan pencegahan penyakit. Cangkupan layanan perlu diperluas untuk mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian rekomendasi yang keempat itu kampanye kesadaran publik itu melalui media massa dan media sosial itu sangat diperlukan. Yang terakhir adalah peningkatan mekanisme klaim dan pembayaran agar rumah sakit swasta lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Next. Jadi materi ini kami ambil dari beberapa jurnal yang terbaru di 5 tahun terakhir. Berikut jurnalnya. Jadi saya rasa demikianlah pemaparan dari kami kelompok 4 mengenai sistem kesehatan di negara berkembang, khususnya di India. Jadi dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa Ayushman Bharat atau program kesehatan yang ada di India ini bukan sekedar program kesehatan, melainkan reformasi besar yang mengubah cara India membangun sistem kesehatan nasional, memperluas akses, memperkuat layanan primer, serta melindungi masyarakat dari beban finansial yang akibat biaya kesehatan. Harapannya kebijakan semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, termasuk di negara kita sendiri, untuk terus memperkuat sistem kesehatan menuju keadilan seluruh lapisan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baiklah, sekian pemaparan dari Pak Doris. Terima kasih Pak Doris. Di sini kami kelompok 4 membuka forum diskusi kepada Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kak Grace, saya izin bertanya dong. Ya, silakan Kak. Baiklah, saya Tri Rizky Apriadi dari kelompok 2 izin bertanya. Sesuai dari penjelasan mengenai Ayushman Bharat tadi dari Pak Doris, pertanyaan saya adalah
mengapa program Ayushman Bharat itu fokus pada dua komponen ada di slide awal tadi, yaitu tentang Health dan Wellness Centers atau HWC dan PMJAY. Apakah pembagian dari dua komponen ini efektif ya? Itu saja pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Baik Kak, mungkin boleh diulang sekali lagi Kak, soalnya tadi kurang kedengaran. Oke, apakah ini suara saya sudah terdengar dengan jelas? Udah Kak, boleh. Jadi kan sesuai dari pemaparan dari Pak Doris tadi, ada menjelaskan mengenai program Ayushman Bharat dengan yang berfokus pada dua komponen. Nah, pada komponen tersebut yaitu ada Health Wellness Centers atau HWC dan PMJAY. Nah, dari kedua komponen tersebut, apakah pembagian komponen tersebut sudah efektif ya untuk program Ayushman Bharat itu? Udah, itu saja pertanyaan dari saya, Kak. Apakah bisa jelas pertanyaannya? Terima kasih Kak Kiki. Mungkin ini pertanyaannya bakal dikumpulin dulu ya. Mungkin untuk kelompok lain, Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya, Kak Nurul boleh. Di atas kesempatannya, kita langsung bertanya ya. Saya menarik banget sama yang tadi ada digital, Ayushman digital. Karena kita sudah maju ke digital, gimana menurut kelompok Bapak dan Ibu tentang digitalisasi Ayushman tadi untuk memperkuat sistem kesehatan yang Ayushman Bharat yang di India ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurul atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelompok lain lagi, jika ada yang Izin ingin. bertanya, Kak Grace. Oh ya boleh, Kak. Mas Fuad Nah, maksudnya. tadi kan sudah dijelaskan dari Pak Doris tentang out of pocket expenditure ya. Nah, itu saya mau menanyakan bagaimana efektivitas si program Ayushman Bharat dalam mengurangi out of pocket expenditure di kalangan masyarakat miskin India. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fuad untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin, Grace. Iya, boleh Kak. Jadi kan ini kan bahasnya tentang implementasi Ayushman Bharat ya. Nah, jadi kan kalau saya mau tanya nih, kan di Indonesia ini kalau kita kan adanya sistem JKN ya yang sudah familiar Ibu Bapak dan sekalian mungkin. Nah, ini saya mau nanya nih, mungkin ada nggak misalnya apa hal atau hal yang dapat dipetik atau pembelajaran nih yang kita dapat petik nih diambil untuk Indonesia dari implementasi Ayushman Bharat tersebut untuk jaminan sistem JKN yang ada di Indonesia tadi. Baik, itu aja. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita sudahin dulu. Eh, Kami izin untuk minta waktu untuk berdiskusi atas pertanyaan tersebut. Mungkin sekitar 5 menit. Mbak Grace, mungkin saya coba menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki ya, Ya, boleh Bu, silakan Bu. biar waktunya efektif gitu loh. Oh ya, oke. Tadi Mbak Kiki tadi bertanya tentang mengapa program Ayushman berletak fokus pada dua komponen, yaitu HWC dan PMY. Jadi dua komponen utama dari program itu saling berkaitan, saling berhubungan. Yang satunya dia lebih preventif, lebih bergerak di preventif, kemudian lebih bergerak di bidang eh, apa nama tuh preventifnya, pencegahannya, dan satunya lagi bergerak untuk pembayaran tingkat sekundernya. Jadi di HWC dia lebih jenjang promosinya, pencegahannya, terus juga tentang apa namanya tuh kuratif dasarnya sehingga mencegah timbulnya penyakit pada pasien-pasien itu tidak lebih luas, tidak lebih berat gitu. Nah, sedangkan di PMJ-nya, PMJAY-nya itu bergerak untuk
mengatasi beban biaya yang disebabkan oleh pengobatan sekunder. Jadi satu yang bergerak untuk pencegahan, satunya lagi bergerak di bidang untuk mengobati, mengatasi apabila telah penyakit itu telah berkembang, gitu. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan. Jadi satu mencegah, yang satu lagi mengobati. Nah itu sama kayak di kita juga ada promosinya, tapi itu tetap dalam satu jangkauan di BPJS. Jadi BPJS itu melakukan pembayaran untuk yang klaim bertahap gitu. Nah, kemudian tadi apakah ini efektif? Apakah pembagian ini efektif? Kalau mendasarkan kebijakan, kita lihat keinginan rumusan kebijakan ini sebenarnya saling menguntungkan, saling berikatan. Tetapi pada kenyataannya mungkin ya belum secara apa ya, keberhasilannya sistem ini belum belum pas karena itu tadi masih berjenjang, ini negara termasuk negara berkembang, kemudian juga masih adanya kesenjangan-kesenjangan dalam penanganan tersebut karena eh, skema asuransi nasional ini kan menargetkan keluarga miskin dan rentan. Kadang dalam suatu permasyarakatan yang dianggap miskin itu tidak tercover, tetapi yang mereka yang berlebih itu tercover, maksudnya tercatat. Contohnya, dalam suatu wilayah, sebenarnya dia udah dikategorikan miskin, tercover oleh pemeriksa, oleh asuransi ini, tetapi mungkin karena dia tidak tercatat, itu yang tidak tercover. Jadi adanya kesenjangan-kesenjangan. Kesenjangan-kesenjangan ini sebenarnya natural di setiap negara, setiap wilayah eh, itu biasanya ada. Tinggal cakupannya besar atau kecil kesenjangan itu sendiri. Kemudian juga di HWC ini kan lebih ke preventif, jadi ke promotifnya. Sedangkan di PMAJ, PMJAY ini kan lebih ke dia memberikan pembiayaan pendanaan pada pasien yang sudah ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan sekunder, untuk melakukan pengobatan lanjutan. Yang di cover juga itu baru pembiayaan menanggung biaya pengobatan, belum mengcover biaya kehidupan oleh masyarakat sendiri, pasien itu sendiri. Sebenarnya dalam masyarakat ada dua beban apabila dia sudah masuk ke rumah sakit. Pertama, beban pengobatan untuk pasien yang sakit. Kedua, beban hidup bagi yang merawat, menemani orang sakit. Nah, mungkin itu juga jadi apa eh, kebijakan-kebijakan yang belum terrealisasi. Mungkin, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Desi atas informasinya serta jawaban yang sangat bermanfaat. Untuk Kak Kiki gimana jawabannya? Apakah masih ada yang perlu didiskusikan? Sudah cukup. Makasih ya Ibu Desi dan Kak Grace untuk pertanyaannya, Sama. jawabannya. Sama-sama Kak. Kak. Mungkin yang lain ada yang ingin menjawab? Mungkin Putri izin menjawab pertanyaan dari Kak Faiza tadi ya, tentang pembelajaran apa yang bisa diambil Indonesia dari program Ayushman Bharat di India untuk memperkuat jaminan kesehatan nasional di Indonesia kan? Baik, saya izin menjawab ya, Kak. Jadi program Ayushman Bharat di India ini bisa jadi contoh bagus untuk Indonesia dalam memperbaiki sistem JKN. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu pelayanan mereka itu saling terhubung. Ayushman Bharat itu punya dua bagian utama, yaitu Health and Wellness Centers atau HWC untuk layanan pencegahan dan pengobatan dasar, serta PMJ untuk jaminan pengobatan yang lebih berat di rumah sakit. Sistem ini membuat masyarakat bisa mendapat pelayanan dari tingkat dasar sampai sampai lanjut secara berkelanjutan. Nah, Indonesia bisa meniru dengan cara memperkuat kerjasama antara puskesmas dan rumah sakit supaya pelayanan kesehatan lebih menyeluruh dan tidak terputus. Kemudian juga pemanfaatan sistem digitalnya nih, India kan punya sistem digital bernama
Ayushman Bharat Digital Mission atau ABDM yang menyimpan semua data kesehatan masyarakat dalam satu akun digital bernama ABHA ID. Dengan sistem ini, data pasien bisa diakses di berbagai rumah sakit secara cepat dan aman. Nah, Indonesia juga bisa mengembangkan sistem ini. Sebenarnya kita udah punya JKN Mobile, tapi belum penggunaannya itu belum maksimal atau belum merata. Kemudian ada kebijakan berbasis data dan bukti nyata. India menentukan tarif layanan rumah sakit berdasarkan hasil penelitian, biaya, dan kajian teknologi kesehatan. Jadi, kebijakannya lebih adil dan sesuai kondisi lapangan. Indonesia juga bisa meniru hal ini supaya tarif BPJS lebih realistis dan tidak merugikan rumah sakit maupun pasien. Lalu ada kerjasama dengan sektor swasta yang lebih teratur. India ini melibatkan rumah sakit swasta supaya masyarakat punya lebih banyak pilihan, tapi mereka tetap menghadapi masalah seperti tagihan yang berlebihan atau overcharging. Nah, Indonesia perlu mengatur kerjasama dengan rumah sakit swasta agar pelayanan tetap terjangkau dan tidak memberatkan peserta BPJS. Lalu ada pemerataan pelayanan di seluruh wilayah. Tantangan terbesar India ini adalah pelayanan yang belum merata, terutama di daerah pedesaan. Nah, Indonesia juga harus memperhatikan hal ini dengan menambah tenaga kesehatan dan fasilitas di daerah terpencil agar semua warga mendapatkan akses yang sama. Nah, dari India, kita belajar bahwa keberhasilan program jaminan kesehatan bukan hanya soal dana, tapi juga soal bagaimana sistemnya terintegrasi menggunakan teknologi digital dan merata sampai ke pelosok. Kalau Indonesia bisa menerapkan ini, JKN mungkin akan jauh lebih kuat dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Maret atas informasinya. Kepada Kak Faiza gimana? Udah cukupkah jawabannya? Masih. Baik, terima kasih juga Kak. Mungkin Grace izin menjawab pertanyaan dari Kak Fuad juga ya. Jadi pertanyaan itu bagaimana efektivitas program Ayushman Bharat dalam mengurangi out of pocket expenditure di kalangan masyarakat miskin India. Jadi program Ayushman Bharat ini udah dinilai cukup berhasil membantu masyarakat miskin di India dalam mengurangi pengeluaran pribadi atau beban biaya kesehatan. Itu disebabkan oleh program ini eh, memberi jaminan keluarga dan per tahun untuk rawat inap dan ditunjukkan bagi sekitar 40% penduduk termiskin. Jadi sejak diluncurkannya program ini pada tahun 2018, proporsi dari out of pocket expenditure ini ada pengeluaran kesehatan di nasional turun dari sekitar 63% pada tahun 2015 dan pada tahun 2022 turun menjadi 39%. Pemerintah juga mencatat penurunan dari out of pocket expenditure sebesar 21%, serta penurunan 8% kasus keluarga yang harus berutang untuk berobat. Lebih dari separuh penerima manfaat ini bisa mengakses rumah sakit swasta melalui program, sehingga mereka terhindar dari pembiayaan atau pengeluaran yang besar, sehingga dapat menyebabkan jatuh miskin. Namun, manfaat dari Ayushman Bharat ini masih terbatas, khususnya itu pada layanan rawat inap dan pemeriksaan atau biaya obat yang lain, karena itu masih ditanggung oleh pasien. Selain itu, pemanfaatan dari program ini juga terbilang belum merata, karena di negara bagian selatan di India seperti Bihar atau Uttar Pradesh itu masih belum merata layanan kesehatannya. Namun, jika dinilai secara keseluruhan, Ayushman Bharat ini terbukti efektif untuk mengurangi beban biaya kesehatan di masyarakat miskin. Namun, masih perlu perluasan cakupan dan pemerataan agar manfaatnya lebih merata di seluruh India atau di seluruh tempat di India. Bagaimana, Kak? Apakah jawabannya udah cukup? Oke, mantap, Kak Grace. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin untuk pertanyaan lain, pada Pak Doris atau Kak Tessa, ada yang ingin menjawab lagi? Oh, izin Grace menambahkan, Silakan. menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Silakan, Kak. Pertanyaannya, bagaimana peran digitalisasi melalui Ayushman Bharat Digital Mission atau ABDM dalam memperkuat sistem kesehatan di negara India ini?
ABDM ini berperan penting dalam mengintegrasikan seluruh ekosistem kesehatan digital India melalui sistem Ayushman Bharat Health Akun, Health Professional Registrasi, dan Unified Health Interface. Dengan lebih dari 400 juta pendaftar, ABDM ini meningkatkan efisiensi data medis, transparansi, dan koordinasi antar fasilitas kesehatan. Namun, juga ada tantangan seperti kesenjangan akses teknologi digital. Misal kayak di pedesaan, nggak semuanya masyarakat itu bisa menggunakan akses digital ini karena keterbatasan sinyal mungkin yang dapat menghambat pemerataan manfaat. Mungkin itu aja dari saya. Baik, Kak Tessa, mungkin ada Kak, sebentar. Sudah cukup. Oh ya, udah cukup ya. Baik, mungkin kepada Pak Doris, apakah ingin menjawab pertanyaan dari ada ingin menjawab atau menambahkan jawaban? Oke. Clear, Mbak. Baik, sekian pemaparan dan sesi diskusi dari kelompok 4. Mungkin kurang lebihnya kami ucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak sengaja maupun disengaja. Mungkin kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.